Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Ibu Premana Premadi selaku narasumber, yang saya hormati Kak Hana sebagai moderator, dan yang saya hormati para pengurus HAJ dan juga teman-teman sekalian, para peserta kegiatan Astronomi Amatir Jakarta, yaitu kegiatan pertemuan rutin yang kedua di tahun 2023. Nah, saat ini memang tahun ini kita totalnya kita akan mengadakan insya Allah ada 17 kali pertemuan rutin, dan ini yang kedua, jadi masih ada 15 kali pertemuan rutin seperti itu. Ya, perkenalkan, nama saya Mila, saya salah satu pengurus dari Himpunan Astronomi Amatir Jakarta. Ini berlaku sebagai MC. Nah, teman-teman semuanya, saya mewakili dari seluruh pengusaha mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah hadir ya pada sore hari ini, karena memang kabarnya pendaftaran itu sangat cepat tuh ya, full booknya gitu. Jadi hari Kamis kalau nggak salah kita buka pendaftaran jam 12 siang, jam 12:05 sudah full book kabarnya. Seperti itu, lalu kurang dari 1 jam sudah sold out. Jadi teman-teman semuanya di sini kami mengucapkan terima kasih banyak atas antusiasnya untuk ikut kegiatan Astronomi Amatir Jakarta. Semoga kegiatan hari ini itu bisa bermanfaat untuk kita semua, dan teman-teman semuanya bisa berkesan gitu untuk bisa ikut kegiatan-kegiatan haji lainnya. Nah, selain itu saya juga mengucapkan mohon maaf karena ada perubahan lokasi ya. Awalnya kita informasikan lokasinya di lantai 3, tapi ternyata kita bisa mengadakan di lantai 1. Jadi memang selama Planetarium dan Observatorium Jakarta belum bisa kita gunakan untuk beraktivitas, kita memang akan selalu beraktivitas di Gedung Teater Jakarta ini. Gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti ikut pertemuan HAJ lagi, pastinya akan kita adakan di Gedung Teater Jakarta ini, lantai 1, di lantai 2, di lantai 3, atau bahkan di lantai 4 seperti itu ya. Nah, kemudian teman-teman sore hari ini di pertemuan kedua seperti yang ada di publikasi, kita akan membahas mengenai astronomi di Indonesia. Nah, tema ini memang kita angkat karena memang tahun 2023 ini bertepatan dengan 1 abad pendidikan astronomi modern di Indonesia, yang mana itu bertepatan atau dicanangkan karena memang 1 abad berdirinya Observatorium Boscia. Makanya pada sore hari ini kita telah mengundang Kepala Observatorium Boscia, Ibu Premana Premadi, untuk sharing gitu ya mengenai astronomi di Indonesia seperti itu. Nah, kemudian sebagai informasi juga teman-teman, selama ada di lingkungan Taman Ismail Marzuki, mohon untuk tetap memakai niat ya tadi yang telah teman-teman dapatkan dari registrasi. Nah, nanti hari ini kita agendanya seperti biasa, jadi ada paparan oleh narasumber sampai jam 6 sore nanti, kemudian dilanjutkan dengan observasi malam jika langit mendukung seperti itu. Nah, selama berkegiatan di Taman Ismail Marzuki nanti tetap dipakai sebagai tanda pengenal peserta HAJ. Itu. Kemudian teman-teman juga jika teman-teman ingin mendaftar sebagai anggota, jadi tahun ini kita sudah membuka open recruitment keanggotaan HAJ. Informasinya bisa teman-teman dapatkan di meja registrasi. Dan juga teman-teman ingin ikut dari pertemuan kita pada hari ini juga bisa ada di meja registrasi, dan juga di sana juga ada link untuk kuesioner kegiatan HAJ. Jadi dipohon untuk teman-teman bisa mengisinya, bisa mendownloadnya seperti itu. Kemudian supaya tidak berpanjang lebar lagi, acara pada sore hari ini akan saya serahkan
kepada moderator kita pada sore hari ini yaitu Kak Hana Areswin. Karena ini juga salah satu pengurus dari Himpunan Astronomi Amatir Jakarta yang jabatannya adalah bendahara gitu ya. Jadi keuangan HAJ ada di tangan Kak Hana. Nah kemudian ya dan Kak Hana ini memang di HAJ punya antusias di bidang etnoastronomi dan arkeoastronomi. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang tertarik juga pada bidang tersebut, mungkin bisa banyak berdiskusi nanti ya di belakang panggung sama Kak Hana. Oke, untuk mempersingkat waktu itu saja sementara yang bisa saya sampaikan. Saya akan acara pada sore hari ini ke Kak Hana. Silahkan Kak Hana. Oke, terima kasih Kak Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga teman-teman yang sudah ramai ya di pagi sore ini. Biasanya jam segini masih agak sedikit yang sudah datang. Mungkin karena kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial di tahun yang spesial dan juga di bulan yang spesial. Kenapa saya mengatakan tahun yang spesial dan juga bulan yang spesial? Karena tahun ini adalah 100 tahun Observatorium Boscha ya Bu ya. Dan kemudian Januari ini, yang kebetulan juga ulang tahunnya di bulan Januari ini kan Ibu. Dan kemudian satu lagi hal yang spesial adalah Ibu Madi ini baru saja mendapatkan satu penghargaan dari The Royal Astronomical Society, yaitu sebagai Honorary Fellowship Lectureship. Ini beri aplausnya dulu, karena di tahun ini hanya 3 orang yang menerima penghargaan tersebut dan salah satu adalah Ibu Nana. Yang satu lagi kalau nggak salah dari Amerika ya Ibu ya, kalau nggak salah begitu. Nah, kemudian saya akan membacakan sedikit biografinya Ibu Nana. Nama lengkap beliau adalah Dr. Randa Manawardaya Madi PhD, dan beliau adalah lektor kepala di keahlian astronomi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Bandung. Dan beliau juga seperti sudah dikatakan oleh Kak Mila tadi, sekarang menjabat sebagai Kepala Observatorium Boscha sejak tahun 2018. Nah, selain penghargaan yang baru saja beliau dapatkan, ada satu lagi penghargaan yang sebenarnya cukup unik, yaitu nama Ibu Nana, panggilan kami terhadap Ibu Premana Nana, itu diabadikan sebagai nama salah satu asteroid, yaitu asteroid 12937 Premadi. Bisa sedikit cerita bagaimana Ibu bisa mendapatkan nama sebagai asteroid tersebut. Nah, di sore ini kita akan bicarakan sebenarnya adalah tentang astronomi di Indonesia, sejarah masuknya astronomi di Indonesia, kemudian perbedaan antara astronomi masa lalu dengan yang modern juga ya Ibu ya, dan juga bagaimana perkembangan nantinya ke depannya seperti apa astronomi di Indonesia, terutama kegiatan-kegiatan yang akan diadakan oleh Observatorium Boscha. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan pada Ibu Nana. Silakan. Baik, selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk teman-teman HHJ, untuk Bapak, Ibu, adik-adik semua, untuk berkenan hadir. Sabtu sore enaknya tuh tidur siang ya, tadi datang ke sini itu luar biasa. Terima kasih banyak. Seperti Mbak Hana bilang, saya dipanggil Nana, jadi silakan sapa saya dengan nama Nana. Kalau ada apa-apa yang ingin ditanyakan, silakan sampaikan. Berikutnya saya mohon izin untuk sambil duduk ya, boleh? Dan boleh buka masker. Sebentar aja, selama saya bicara. Baik, seperti tadi sudah disampaikan, tahun 2023 itu tahun yang istimewa karena selain Observatorium Boscha berumur 100 tahun,
tepatnya 1 Januari lalu, juga Indonesia beruntung lagi untuk dilewati oleh gerhana matahari total. Nah, yang tidak saya sebut di sini walaupun penting dan saya mohon maaf tidak menuliskannya adalah 100 tahun juga untuk desain kubah untuk planetarium. Jadi planetarium yang Bapak Ibu lihat kubahnya setengah bulat di sana itu 100 tahun yang lalu desainnya dicobakan di Jerman. Nah, jadi lumayan banyak nih yang 100 tahun yang urusannya sama astronomi tahun ini. Jadi istimewa sekali. Jadi selamat untuk kita semua. Jadi harapannya adalah kita bisa merayakan tahun istimewa astronomi dengan hal-hal yang menjadikan astronomi lebih apa itu namanya, lebih menarik ya, lebih hidup sebagai bagian dari budaya, cara berpikir rasional yang makin mengisi hari-hari dan pikiran kita. Nah, saya akan mulai dengan memperlihatkan Observatorium Bosca dulu yang tadi saya sampaikan berulang tahun ke 100 tahun ini. Observatorium Bosca adalah observatorium besar pertama yang didirikan di Asia Tenggara dan juga merupakan observatorium untuk astronomi dalam konteks sains yang modern. Jadi dengan perkataan lain, dengan berdirinya Observatorium Bosca tahun 1923, dimulai juga astronomi sebagai sains modern. Nah, mengapa saya katakan sains modern? Karena sebetulnya astronomi sudah dikenal oleh masyarakat di dunia untuk puluhan bahkan mungkin ratusan ribu tahun begitu ya. Nah, jadi nanti akan ada bagian di mana saya akan ceritakan sedikit tentang apa yang dimaksud dengan pengetahuan atau sains tradisional, lalu apa pula yang dimaksud dengan sains modern gitu. Nah, Observatorium Bosca jelas bukan observatorium pertama di dunia, tetapi dia adalah observatorium ketiga pertama di belahan bumi bagian selatan. Di awal tahun 1920-an bahkan pada era tahun 1800-an sudah ada observatorium rintisan di Eropa begitu ya, ada di Amerika Serikat juga ada. Nah, tetapi di Asia Tenggara untuk pertama kali dan di bumi bagian selatan dia merupakan observatorium ketiga terbesar saat itu setelah yang di Australia dan di Afrika Selatan di Cape Town. Sebagai perintis astronomi modern jelas yang menjadikan dia disebut sebagai fasilitas astronomi modern itu adalah karena tugas-tugas sainsnya. Tugas-tugas sainsnya itu adalah yang mendukung sains baru pada saat itu. Sains tentang fisika bintang, tentang matahari, tentang keplanetan. Dan pada tahun 1920-an kalau kita ingat di Eropa dan di Amerika sana sedang bergejolak sains yang baru. Kita kenal teori kuantum itu kan awal tahun 1900-an. Kita dengar nama-nama Heisenberg, Max Planck, Schrödinger, itu tahun 1900 awal sekali. Kemudian orang yang terkenal sekali Albert Einstein, nah itu teori relativitasnya kan tahun 1915. Jadi pada tahun-tahun itu para fisikawan itu sedang betul-betul mendapatkan angin baru yang isinya adalah sains-sains dobrakan begitu. Yang mana perlu diuji. Teorinya keren-keren banget, teori Einstein itu keren sekali begitu ya. Tapi pada tahun-tahun awal belum tahu orang caranya membuktikan Einstein ini benar atau salah teorinya. Teorinya emang beneran keren atau secara teori keren tapi alam semesta tidak merepresentasikan teorinya. Jadi awal-awal tahun 1920-an orang tuh betul-betul bersemangat untuk
mencari tahu alam semesta itu seperti apa. Apakah memang seperti yang Einstein dan para fisikawan teorikan. Nah, pada tahun 1920-an awal, orang mengejar gerhana matahari total umpamanya saja. Sebab itu adalah salah satu fenomena di mana teori relativitas umum Einstein tentang bagaimana cahaya itu lintasannya bisa dibelokkan oleh benda yang sangat-sangat masif. Nah, pada era tersebut orang memikirkan bahwa pada saat gerhana matahari total mungkin kita bisa lihat bagaimana cahaya itu dibelokkan lintasannya. Jadi ketika Observatorium Bosca itu sudah mulai dipikirkan, sudah semakin ada persiapan yang serius bahwa akan ada observatorium di Lembang, orang perlu dukungan. Nah, dukungannya salah satunya adalah dalam bentuk mengundang astronom-astronom, fisikawan-fisikawan dari seluruh dunia untuk datang melihat gerhana matahari total yang melintasi Bengkulu dan Sumatera Selatan pada tahun 1926. Jadi pada saat itu area di Nusantara ini menjadi perhatian pusat perhatian para fisikawan pada saat itu. Kabarnya Einstein sendiri sebetulnya ingin datang ke sini, tapi sibuk kayaknya beliau ya. Namanya juga orang ngetop pada saat itu diundang sana sini gitu ya. Jadi kayaknya nggak milih datang ke sini. Tapi beliau tahu bahwa ada program pengamatan gerhana matahari total untuk menguji teorinya. Nah, pada tahun 1951 setelah Indonesia merdeka, Observatorium Bosca ini diserahkan kepada Republik Indonesia dan semenjak itu Observatorium Bosca ada di bawah Institut Teknologi Bandung. Nah, karena dia bagian dari sebuah perguruan tinggi negeri, maka dia harus menjalankan apa yang di sini disebut sebagai Tridharma perguruan tinggi, harus melaksanakan penelitian saintifik, harus melaksanakan pendidikan tingkat perguruan tinggi dan juga melaksanakan pengabdian pada masyarakat. Nah, karena prestasinya dalam ketiga hal tersebut dan juga karena merupakan fasilitas sains yang sangat-sangat unik, belum ada lagi yang sebesar ini di Indonesia walaupun sedang disiapkan yang baru begitu. Observatorium Bosca dinobatkan menjadi salah satu dari cagar budaya nasional semenjak tahun 2004. Nah, jadi saya akan cerita banyak sekali, tidak langsung tentang Observatorium Bosca. Nanti saya akan kembali lagi ke sini. Tapi mohon izin untuk bercerita dulu. Kalau kita belajar astronomi itu sebetulnya kita belajar apa sih? Ya. Nah, jadi ada banyak istilah yang orang gunakan. Orang menggunakan alam semesta, astronomi, astrofisika, kosmologi, kosmogoni. Itu semua apa sih gitu ya? Nah, jadi saya bikin semacam daftar kecil saja untuk mengingatkan kita tentang istilah-istilah ini. Apa itu kosmologi? Kosmologi studi tentang seluruh alam semesta ini melalui telaah fisika. Nah, ini pelajaran yang relatif baru, yang mungkin baru ada tahun 1920-an, di Indonesia baru mungkin mulai tahun 1970-an begitu. Jadi telaah fisika adalah kata kuncinya. Tetapi jauh sebelum itu, bahkan ibu saya ya di sekolahnya dulu belajar yang namanya kosmografi. Terus saya tanya, belajar apa Bu kosmografi? Belajar kosmografi itu belajar tentang peta lebih kurang lebihnya. Bukan peta di bumi, Pulau Jawa, ada Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, sampai ke nyebrang ke Pulau Bali begitu ya. Kosmografi yang menjadi lingkupnya adalah semesta itu sendiri. Jadi mulai dari bintang-bintang terdekat, dari tata surya begitu ya sampai galaksi. Jadi tentang kosmos. Tetapi tentu saja tentang kosmos yang sampai mana orang pahami pada saat itu. Dan kemudian mencoba mengenali bumi itu di mana. Gitu. Jadi dalam tata surya misalnya bumi itu di mana. Jadi itu salah satu yang diajarkan dalam kosmografi bahkan ketika tahun 40-an begitu ya, tahun 50-an. Nah, lalu ada lagi kosmogoni. Banyak benar nih kosmo-kosmo. Nah, kosmogoni adalah studi tentang asal mula alam semesta. Nah,
kosmogoni juga bisa menjadi ranah pemikirannya orang-orang yang belum tentu di fisika. Jadi orang-orang yang misalnya ada di arena agama ya bisa memikirkan alam semesta ini ada dari dulu atau ada saatnya dia dimulai begitu ya atau bagaimana. Jadi cerita tentang bagaimana permulaan semesta, alam semesta di mana kita semua ini berada. Lalu saya selipkan lagi satu kata yang kadang-kadang orang masukkan juga ketika orang tanya ke saya, kamu belajar apa? Saya bilang saya belajar kosmologi. Oh, make up, dia bilang gitu. Nah, saya bilang itu kosmetologi. Oh, mirip sih, tapi yang dikerjakan berbeda sekali. Nah, kemudian ada astronomi dan ada astrofisika. Astronomi itu adalah studi tentang objek, fenomena langit yang ada di luar atmosfer bumi. Kapan ada komet muncul, nah bagaimana mengenali itu komet atau meteor atau asteroid atau apa gitu ya. Lalu apa bedanya bintang dari planet misalnya ya. Nah kemudian saat-saat kemunculan objek-objek, matahari terbenam, kapan waktunya ngamat hilal dan sebagainya itu secara umum disebut astronomi. Tetapi belakangan ini muncul juga istilah astrofisika. Jadi astrofisika adalah yang lebih spesifik lagi, hal-hal yang menelaah objek-objek fenomena astronomi lewat telah fisika. Begitu. Jadi nanti kita akan dengar istilah-istilah ini muncul di sana sini. Nah, bagaimana aliran berpikir dari kosmografi ke kosmologi. Tadi saya katakan bahwa kosmografi lebih kepada mengenali diri lewat peta yang lebih luas. Nah, kosmologi lebih ke telaah fisikanya. Perjalanannya jelas panjang, makan waktu ribuan tahun karena kata telaah fisika adalah kuncinya. Kalau belum ada fisika yang siap untuk membahas tentang alam semesta, maka banyak hal yang belum bisa ditanyakan. Oleh karena itu, di sini saya sampaikan bahwa perjalanannya itu mengundang juga dimensi yang lain pada manusia. Dan dia juga artinya muncul dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dia muncul ketika kita bicara alam semesta, dia ada di kitab suci ya. Kita bicarakan juga ketika kita membahas tentang agama, tentang kepercayaan, tentang keyakinan. Tapi ketika kita bicara tentang bintang-bintang, gerak-gerak objek secara teratur, jelas-jelas kita telah memanfaatkannya untuk puluhan ribu tahun untuk hal-hal praktis, untuk mengenali waktu, musim, mengenali bagaimana kita bergerak nih ke utara, ke selatan, atau kemana. Kalau berlayar nggak kesasar, orang menggunakan rasi-rasi bintang. Nah, baru berikutnya orang memasukkan alam semesta sebagai bagian dari sains yang perlu juga dipelajari secara menggunakan metodologi sains. Oleh karena itu, kita perlu tahu apa sih yang mirip dari mereka dan apa pula yang memang berbeda. Ketiganya, apakah alam semesta muncul dalam percakapan tentang agama, apakah dia muncul dalam hal-hal yang urusannya hal praktis seperti kalender maupun di sains, semuanya menggunakan ada relasi yang dia lihat, ada persepsi ya. Nah, itu kemudian yang dikelola, diolah lebih lanjut. Misalnya saja untuk kepercayaan. Ada banyak nih, matahari mesti terbit di sana, tenggelam di situ, begitu ya. Di sana, tenggelam di sana, gitu ya. Dan kemudian tadi ketika bicara tentang alam semesta ada mulainya atau tidak, alam semesta ada selamanya atau ada saatnya dia diciptakan, begitu. Nah, sebelum sains ada, sebelum orang tahu apa yang menyebabkan benda-benda langit itu bergerak secara teratur atau punya tampilan begini atau begitu, orang hanya bisa menerka. Nah, ketika sekarang pun orang sudah banyak tahu tentang apa yang menyebabkan matahari kita bersinar, apa yang menyebabkan matahari terbit di sebelah sana pada bulan ini misalnya begitu, orang tetap saja masih mengatributkan banyak hal tentang semesta ini pada aspek yang transendental. Transendental ya lebih daripada dirinya sendiri.
Salah satu sebabnya atau mungkin sebab yang paling utama adalah karena kita tidak punya kendali atas itu. Walaupun kita tahu matahari itu pasti nanti terbit di sebelah situ, tenggelam sebelah sana, saya nggak bisa ngapa-ngapain tentang itu. Saya nggak bisa misalnya, wah ini listrik lagi mati nih Mbak Hana, matahari jangan terbenam dulu gitu ya, supaya tetap terang. Nggak bisa gitu ya. Jadi ada hal-hal yang orang atributkan kepada sesuatu yang lebih daripada dirinya. Nah yang lain adalah yang kita kategorikan sebagai hal praktis, yaitu relasi antara tadi matahari terbit terbenam di mana persisnya jam berapa, kemudian bulan pada malam ini misalnya fasenya apa dan seterusnya itu menjadi rujukan praktis karena ternyata bulan itu perubahan fasenya nggak sembarangan gitu ya, saking nggak sembarangannya, saking teraturnya orang bisa prediksi. Nah ketika orang punya sesuatu yang dia bisa andalkan, dia bisa prediksi, jadi pegangan. Lalu kita punya kalender, lalu kita punya rujukan-rujukan untuk mengorientasikan ke arah mana kita sedang berjalan begitu. Tanpa harus bertanya, apa yang menyebabkan misalnya tadi bulan itu fasenya berubah. Nggak usah repot deh, pokoknya kalau mau tahu kalender, bulan ikutin aja perubahannya, tapi nggak perlu sampai dijelaskan mengapa perubahannya begini atau begitu. Seperti halnya tadi, misalnya ada matahari terbit dan terbenam pada tempat-tempat yang sangat spesifik dari hari ke hari, diikuti saja keajekannya. Orang sudah bisa punya kalender, orang sudah bisa mengikuti misalnya kapan waktu cocok tanam hanya dengan melihat rasi-rasi bintang tertentu sudah bisa kelihatan pada malam hari. Dia nggak harus bertanya mengapa, begitu ya. Nah, berikutnya adalah sains. Sains ngikutin itu semua relasi-relasi yang tepat tadi. Tapi nggak cukup. Dia mau tahu mengapa ada relasi tersebut. Mengapa relasinya konsisten. Jadi yang dia mau tanyakan adalah yang saya sebut di sini sebagai relasi kausal. Relasi kausal adalah relasi sebab akibat. Karena begini, maka begitu. Kalau saya lihat begini, mestilah ada sebabnya. Nah, relasi sebab akibat itu adalah tulang punggung sains. Oke. Berikutnya adalah tadi bumi, langit, semesta. Kalau kita bilang kita memperhatikan semesta, sebetulnya kita ngapain gitu ya. Ya pertama mengamati. Nah, ada yang mengamat bilang, bagus banget bulan malam ini, bagus banget langitnya, sunsetnya bagus dan seterusnya. Mengamati. Mengamati adalah hal yang paling naluriah pada semua makhluk hidup. Kenapa? Ya dia perlu lihat-lihat sekitar ya, dia pengen mau makan, ya harus lihat di mana ada makanan gitu. Jadi mengamati adalah hal yang naluriah yang orang bahkan makhluk hidup lakukan. Berikutnya ada yang mengamati dan mengelaborasi apa yang dia amati lebih lanjut. Dia lihat yang dia amati ada yang berubah, ada yang tetap, ada yang perubahannya. Kalaupun berubahnya teratur, ada yang datang cuma sekali aja, begitu ya. Jadi memperhatikan mana yang berubah dan mana yang tetap. Nah dari situ berikutnya adalah mencari tahu tetapnya gimana, berubahnya gimana, bisa saya andalkan enggak, saya bisa memprediksi enggak, begitu ya. Jadi misalnya, oke, malam ini fase bulan apa? Nah dia prediksi berapa hari lagi nih fase bulan akan begini lagi misalnya. Nah berikutnya adalah nggak cukup nih hanya untuk menggambar begitu bulan di sana bentuknya begini hampir sabit atau apa begitu ya. Berikutnya dia pengen ngukur juga persisnya di mana dia gitu ya. Kalau kita bicara tentang bintang, bintangnya itu kira-kira terangnya seberapa gitu. Jadi dia lihat ada bintang yang terang sekali, ada yang bintang agak terang, ada yang bintang yang redup begitu ya. Jadi udah jelas nih bintang tuh macam-macam. Nah, jadi berikutnya bikin sistem ukuran. Nah, membuat sistem ukuran tuh kalau mau kita agak bermanfaat sedikit, sistem ukuran kita tuh harus kita obrolin sama yang lain. Maksudnya kita obrolin gimana? Jadi saya punya sistem ukuran sendiri, terus Mbak Ana punya sistem ukuran sendiri, Bapak Ibu teman-teman punya ya udah kita nggak bisa ngobrol kan. Ukuran saya dengan ukuran yang lain terus
gimana, nggak ada manfaatnya lalu. Jadi oleh sebab itu sistem ukuran itu lalu makanya disebut sistem. Ada caranya agar kita bisa berdiskusi, oh bintang ini tuh kecerlangannya kalau dalam bahasa Indonesia kan sekian magnitudo. Nah kalau orang bilang sekian magnitudo kita ngerti maksudnya seberapa begitu kan. Seperti kita bilang dari Jakarta ke Bandung oh sekitar 120 km. Tahu kita gitu. Atau kalau misalnya naik apa? Naik mobil atau naik kereta 3 jam. Orang punya feeling oh segitu jauhnya gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada sistem tersebut, maka kita mau sebut angka orang lain cuman oh iya gitu kan. Nggak bisa relate. Oleh karena itu ukuran adalah hal yang manusia dalam peradaban kembangkan dan menjadi cara yang brilian sekali yang orang pakai untuk banyak hal. Ya, jadi gempa misalnya skala Richter gitu, jadi kita bilang ada gempa 2 kita masih nggak kerasa, gempa 4 mulai kerasa, gempa 7 wah yang benar aja kalau nggak kerasa gitu kan. Nah jadi itu semua membuat kita jadi punya cara untuk berdiskusi satu dengan yang lain. Nah itu bukan hal yang mudah karena berikutnya adalah kalau kita udah punya ukuran kita harus kita pastikan cocok satu sama yang lain. Kita punya timbangan kan Bapak Ibu yang suka ke pasar kan pasti tahu ya sekali-sekali ketemu sama orang yang kerjanya menera timbangan gitu kan. Nah jadi jangan kita beli beras 1 kilo katanya 1 kilo ternyata nggak sampai 1 kilo, 1 kilo kurang 5 gram, 1 kilo kurang nah gitu kan. Nah atau beli bensin kita bilang mau 10 liter ternyata cuma 9,5 liter gitu. Nah jadi mungkin bukan maksudnya mau menipu atau mau ngakalin kita, enggak. Tetapi semua alat ukur itu ada kemampuannya dan itu harus kita selalu cek dan kita terang. Nah, di sini ada kata menera. Nah kemudian juga selain itu kita perlu mendefinisikan apa sih yang kita maksud dengan 1 kilogram. Nah baru dari situ itu berlanjut. Jadi hal-hal yang kita kenal sebagai satuan itu enggak dari awal orang bukan sesuatu yang otomatis ya, bukan otomatis ada. Kita yang menciptakannya, kita yang selalu menyepakatinya begitu. Nah begitu kita sudah punya aturan tentang satuan-satuan tadi, tentang bagaimana mengukur, jadi kita bisa bikin katalog bintang, bintang itu posisinya di sana, kecerlangannya sekian. Nah orang akan ngerti begitu. Nah berikutnya adalah tadi ketika kita bilang oh ada yang berubah, ada yang tidak berubah, ada yang berubahnya ajak, taunya gimana? Pertama berdasarkan ingatan tentu aja, manusia itu punya daya ingat yang luar biasa. Bukan hanya daya ingat tapi daya mengklasifikasikan ingatan. Itu luar biasa manusia. Tapi manusia kan sudah ada entah berapa puluh ribu generasi selama ini ya, daya ingatnya siapa yang akan lintas generasi. Saya cuma mungkin ingat saya aja apa yang saya ingat, tapi kan saya nggak bisa diberi tanggung jawab mengingat apa yang nenek saya ingat, nggak mungkin kan. Nah jadi harus ada catatan. Makanya catatan-catatan ini adalah sesuatu yang juga secara sistematis orang bikin. Akibatnya kita bisa tahu bahwa misalnya saja tahun 1054 ini ada sebuah bintang yang meledak. Jadi suatu saat orang tuh bisa lihat, loh ada bintang yang terangnya luar biasa di langit. Dan itu kelihatan dari mana-mana. Di Arab ada catatannya, di Cina ada catatannya seperti saya tunjukkan di sini. Nah pada zaman modern tahun 1900-an orang lalu melihat kembali ke arah sana dan oh ternyata memang benar ada sisanya itu, ada sisa bintang meledak gitu. Nah tapi kan bayangkan saja kalau catatan ini tidak ada, kita nggak bisa terlalu banyak menduga, ya kita tidak bisa mengeksplorasi ke belakang sesuatu yang spektakuler seperti ini. Harusnya orang zaman dulu lihat juga, dan ternyata memang berdasarkan catatan tadi, memang itu sungguh dilihat. Nah berikutnya setelah kita punya catatan yang rapi, hal-hal yang berulang secara teratur itu tercatat dengan baik, dengan seksama, maka berikutnya adalah kita bisa memprediksi. Nah teman-teman sekalian, memprediksi adalah salah satu kemampuan yang sangat krusial untuk kemajuan peradaban. Tanpa bisa memprediksi, kita mungkin akan kurang lebih hidup hampir seperti
penduduk bumi yang lain. Ya, hewan-hewan misalnya dia bisa memprediksi, tapi memprediksinya sesuatu yang sangat rutin seperti musim. Tapi dia nggak bisa memprediksi misalnya ini bakal hujan apa enggak, saya bawa payung nggak ya gitu. Penyakit COVID ini akan mereda nggak ya gitu ya. Ada kemampuan-kemampuan memprediksi yang membuat orang itu civilization atau peradaban itu bisa lalu maju. Nah ini pengamatan asteroid gitu ya, yang menunjukkan juga bahwa bagaimana asteroid sebagai objek yang kecil tetapi bisa bikin perkara kalau dia jatuh gitu ya. Jadi asteroid itu salah satu objek yang orang amati dengan sangat seksama. Kita patroli karena kita tahu bahwa ada asteroid yang bisa membahayakan bumi kita. Nah, kita bisa memprediksi hal itu karena kita bisa menghitung dengan baik. Nah, tadi juga saya mengatakan tentang korelasi semesta, bahwa apa yang muncul di langit, di mana matahari pada puncak ketinggiannya, bulan apa gitu. Nah, pada saat yang sama kita lihat fenomena di bumi seperti apa. Nah, ini tentu saja karena kita tinggal di ekuator, posisi ketinggian matahari yang berubah-ubah itu nggak bisa kita lihat. Tapi kalau kita ada di daerah yang sangat jauh di utara atau sangat jauh di selatan, perbedaan antara 4 musim itu bisa sangat terasa. Jadi matahari pada tempat yang sangat-sangat tinggi itu dia bisa lama di atas. Nah, itu bersesuaian dengan musim panas umpamanya saja. Ketika matahari hanya terbit sebentar lalu tenggelam lagi, itu bersesuaian kalau di bumi dengan musim dingin. Nah, jadi korelasi itu yang orang tanya, kesesuaian antara apa yang dia di langit dengan fenomena di bumi. Nah, para petani kita sudah ribuan tahun memanfaatkan itu kan ya. Bagaimana ketika bintang tertentu rasinya itu muncul di langit, itu saatnya sebentar lagi akan musim hujan, saatnya untuk bercocok tanam dan seterusnya. Tapi seperti saya katakan, kemunculan yang teratur ini relasi kausalnya belum dikenali dengan baik. Jadi oleh karena itu penyerahan diri pada alam yang begitu kuasa itu kita ketahui, maka muncul ya banyak sekali tradisi misalnya upacara untuk Dewi Sri, upacara untuk apa begitu kan ya. Karena orang tahu bahwa manusia itu nggak kuasa atas alam. Banyak yang harus dia terima kasihin ya di atas sana. Banyak yang dia harus mohon-mohon, wah jangan dikasih ini hama ya, jangan dikasih apa, jangan dikasih banjir gitu. Karena nggak punya kuasa gitu. Nah, berikutnya adalah saya kutipkan sedikit satu puisi dari Mircea Eliade, orang yang menjadikan semesta itu sebagai inspirasi spiritual. Apakah semesta itu sakral begitu ya? Ya bahkan saintis yang ahli astrofisika pun masih banyak yang memikirkan semesta itu sakral. Walaupun dia mungkin paham bagaimana bintang itu lahir sampai dia meledak sebagai supernova. Seperti saya katakan tadi, tetap saja dia tidak punya kuasa atas itu semua begitu. Nah, memikirkan semesta sebagai sesuatu yang lebih daripada yang fisis saja membuat apa yang dia lihat itu menjadi bermakna, menjadi punya punya meaning begitu, bukan sekedar proses-proses fisika yang dingin belaka. Nah, kepercayaan sampai sekarang kita tahu masih ada, walaupun kita juga tahu bahwa sudah mulai berkurang kepercayaan atas hal-hal yang sifatnya mistik, yang sifatnya menitipkan segala macam ketidaktahuan pada dewa dan seterusnya, merelasikan misalnya aja, oh kalau ada komet nanti bakalan ada sesuatu yang sesuatu yang celaka begitu yang akan datang begitu. Nah, budaya yang tumbuh dari tradisi berpikir seperti ini
itu memperkaya budaya kita manusia. Tentu sebagian kita nggak percayai lagi, tetapi dia merupakan tetap bagian dari budaya yang telah menginspirasi seni dan itu tetap indah. Jadi sebagai contoh saya tunjukkan di sini perangko yang diterbitkan oleh Republik Indonesia tahun 2016 untuk merayakan gerhana matahari total. Jadi kalau kita lihat di sini ditunjukkan tradisi Jawa yang kental ceritanya tentang kalau gerhana matahari total itu mataharinya dalam waktu sebentar dimakan oleh naga gitu misalnya. Ya saya pikir mungkin sudah hampir nggak ada ya orang yang percaya itu lagi. Tapi cerita itu masih merupakan pengayah dari cerita rakyat, dari budaya, dari gambar-gambar yang bagus-bagus. Ya sudah itu dibiarkan, tapi berpikir rasionalnya tetap bisa kita kembangkan. Nah, tadi saya ada sebut tentang bagaimana persepsi tentang semesta, tentang alam secara keseluruhan itu berjalan dua arah sebetulnya. Kita melihat sesuatu, tetapi pada sesuatu yang kita lihat itu kita berusaha melihat diri kita sendiri. Nah, itu yang saya maksud dengan refleksi. Nah, dari situlah kesempatan manusia untuk menghadirkan dirinya. Jadi kan selalu gitu, kita lihat sesuatu yang besar sekali, tapi ujung-ujungnya nanya juga, saya itu di mana di antara itu semua? Nah, itu sebetulnya adalah pertanyaan-pertanyaan reflektif. Nah, dari situ kemudian tadi ya berbagai cara untuk memikirkan relasi-relasi, korelasi yang ada, muncul berbagai deskripsi. Jadi ini yang deskripsinya bisa sesuatu yang tadi bentuknya cerita, sampai deskripsi yang bentuknya saintifik. Nah, apapun itu, saya kumpulkan dulu dalam satu kotak besar yang kita sebut sebagai narasi. Nah, jadi dari situ narasi jadinya bisa macam-macam. Narasi yang kita dengar dari Afrika, narasi yang kita dengar dari India kuno, Cina kuno, dari Eropa, dari orang-orang Viking, dari manapun juga, dari seluruh suku bangsa yang tersebar dari timur sampai barat di Nusantara ini semua punya narasi tentang semesta. Nah, perkaranya adalah mana narasi yang bertahan, mana narasi yang pupus dengan waktu, begitu. Nah, tentunya manusia ini berperan di dalam memilih kan ya, mana yang mau dia teruskan ceritanya, mana yang akhirnya nggak kepake. Nah, nggak pakai itu adalah utamanya kalau hal yang praktis. Ada narasi gini begitu, ternyata diandalkan untuk memprediksi, ternyata prediksinya meleset terus. Ya udah ngapain dia pakai terus gitu kan. Nah, jadi ada yang secara selektif terkesampingkan begitu ya, tetapi ada yang bisa jalan terus. Yang menarik adalah bahwa tadi cerita-cerita yang sifatnya mitologi itu mesti ada terus. Kenapa? Mitologi itu kalau kita perhatikan, kejadian ini dikaitkan dengan dewa mana, kejadian itu dengan dewa yang lain lagi. Ada dewa mana yang teritorinya apa, begitu kan ya. Jadi yang kalau kita perhatikan, dewa-dewa ini selalu menceritakan atau menjadi sesuatu yang super power, yang lebih daripada kekuatan kita. Tetapi punya karakter manusia. Antar dewa berantem gitu ya, antar dewa iri-irian gitu kan ya. Tetap aja gitu. Jadi karena apa? Manusia nggak punya contoh sistem sosial yang lain kecuali dirinya gitu. Jadi itu sebabnya kita masih menggunakan itu karena sebagai refleksi tadi. Kita tuh gitu juga loh sebenarnya, atau itu kan sebenarnya cerminan dari cara kita hidup dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita melihat juga bahwa manusia melihat alam sebagai rumah yang besar, rumah yang dia nggak bisa tidak dia harus patuhi begitu ya. Ada aturan-aturan yang dia nggak cuma bisa nurut aja. Di saat yang lain dia juga melihat bahwa di semesta ini dia melihat apa yang berubah, habis nggak pernah kembali lagi, ada yang berubah secara siklik dan lain sebagainya. Tidak hanya pada dirinya manusia sendiri, tetapi alam pun ternyata menunjukkan hal tersebut.
Nah, yang lain adalah tadi, ketika kita mau jadikan semesta ini sebagai rujukan untuk hal-hal yang praktis tadi ya, untuk arah, untuk orientasi, tapi juga untuk waktu, maka tadi perlu alat ukur gitu kan. Nah, alat ukur ini dari yang sangat sederhana sampai yang nanti kita lihat menjadi sangat-sangat sophisticated begitu, karena manusia mau semakin teliti, semakin akurat, nggak bisa di mana itu tuh ya antara barat sama selatan lah gitu. Wah, barat sama selatan ya 90 derajat, mau nyari di mana gitu kan, tolong yang lebih spesifik lagi. Nah, permintaan untuk lebih spesifik, lebih akurat, namanya alat ukurnya pun dikembangkan. Nah, karena manusia pengen hujan nggak nih nanti? Kayaknya sih nanti malam bakal hujan. Maksudnya sejam lagi akan hujan nggak? Wah, nggak tahu kalau sejam lagi, tapi malam ini mungkin hujan. Ya, kalau saya mau tahu sejam lagi mau hujan atau enggak, ya saya perlu sesuatu yang bisa mengukur dengan akurat. Nah, akurasi yang diminta itu kadangkala tercetus juga dalam hal-hal yang sifatnya semi praktis ya. Semi praktis itu maksudnya gini, oke dipakai untuk berlayar, oke dipakai untuk menentukan musim, menentukan arah. Tetapi bisa juga seperti tadi muncul sebagai inspirasi untuk karya seni. Banyak sekali seperti yang saya contohkan di sini, Borobudur begitu dianggap sebagai gnomon raksasa, artinya yang bisa menunjukkan arah matahari begitu, atau jam matahari raksasa itu keperluan praktis iya, tapi jelas-jelas dia merupakan salah satu manifestasi dari ritual kan ya, suatu pengabdian, suatu persembahan terhadap sesuatu yang lebih tinggi. Jadi itu sebabnya kita lihat bahwa apa yang praktis itu tidak berhenti di hal yang praktis saja untuk manusia, dia bisa merambat ke hal-hal yang transendental, dia bisa merambat ke hal-hal yang sifatnya indah seperti seni. Tapi yang jelas ketika orang seperti tadi saya sampaikan membutuhkan hal yang akurat untuk bisa memprediksi, maka peralatan-peralatan ukur itu semakin hari semakin sophisticated. Nah, berikutnya kita bisa masuk ke ranah sains setelah kita mengenali bagaimana manusia menjadikan semesta itu sebagai rumahnya yang dia hormati, yang dia cintai, tapi juga sebagai rujukan begitu yang ajak. Apapun yang ada di bumi ini berubah terus, tapi ketika lihat bintang kok ajak ya. Jadi semesta itu menjadi sesuatu yang dia andalkan betul. Nah, berikutnya ketika orang bertanya, ya ajak, tapi mengapa? Bagaimana itu bisa ajak? Berikutnya adalah kita masuk ke ranah sains, karena tadi seperti saya sampaikan, sains itu mau mencari tahu relasi sebab akibatnya. Nah, ada beberapa hal yang menjadikan sains itu tetap maju selama ini, walaupun kadang-kadang majunya bisa mendapatkan hambatan di sana sini. Yang pertama adalah kalau dia mau jadi sains atau menjadi suatu pernyataan yang saintifik, dia tuh harus diuji. Nggak bisa nih, saya mengaku sebagai saintis terus saya memberikan pernyataan begitu tanpa menunjukkan bahwa ini sudah saya buktikan. Gitu. Sudah saya sebutkan berapa kali, saya sudah ujikan terhadap data yang banyak dan seterusnya begitu. Nah, jadi ada syarat-syaratnya untuk suatu pernyataan dikatakan sebagai pernyataan saintifik. Jadi agak banyak syaratnya dibandingkan dengan narasi-narasi yang tradisional yang lain. Walaupun yang tadi narasi tradisional pun nggak semuanya bertahan begitu ya. Kalau dia nggak bisa memprediksi dengan baik ya dia mungkin nggak terpakai lagi. Nah, kemudian yang kita bisa lihat adalah apapun yang kita lihat tentang semesta ini, kita lihat dari sini, manusia itu kan belum beranjak kemana-mana ya. Walaupun dia udah bisa kirim roket, tapi manusia tetap di sini. Sementara kita rasanya punya persepsi bahwa semesta ini besar sekali. Gimana mungkin kita mau menceritakan tentang alam semesta kalau kita nggak kemana-mana, begitu kan? Nah, oleh karena itu
manusia lalu menyadari bahwa kita harus hati-hati. Kalau kita mau bicara tentang semesta, harus kita perhatikan bahwa batasan pernyataan kita hanyalah pada apa yang kita lihat saja. Jadi ketika itu saya akan ceritakan tentang semesta dalam konteks sains yang modern. Jadi semesta kita sudah kita lihat cukup besar teman-teman sekalian. Titik-titik yang terang yang ada di dalam gambar ini semuanya adalah galaksi. Jadi ada banyak sekali titik, sebetulnya ada jutaan titik di sini. Masing-masingnya adalah sebuah galaksi. Nah, kita ada di sini sebagai yang menjadi pusat pengamatan kita, bukan kita pusat alam semesta, tapi adalah pusat dari apa yang kita lihat. Nah, akibatnya kita menjadi bertanya, alam semesta itu apakah semuanya seperti yang kita lihat? Lalu atau pertanyaan lainnya adalah apakah apa yang kita lihat ini istimewa atau hal yang biasa-biasa saja? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini mulai dijawab secara sangat sangat hati-hati. Di sini ada orang yang namanya Kopernikus ya, kita tahu semua dia yang mengusulkan bahwa bukan alam semesta ini yang mengelilingi bumi gitu. Tapi bumi adalah bagian dari semesta yang ikut berkeliling. Jadi bumi mengelilingi matahari, matahari mengelilingi pusat galaksi dan seterusnya. Nah, tentu tidak dari awal ide ini disukai gitu karena banyak juga pemikiran yang menjadikan bumi sebagai pusat semesta ini bagian dari keyakinan yang bukan hanya keyakinan saintifik tetapi tadi keyakinan transendental begitu. Tapi ketika bukti-bukti lebih mudah dijelaskan dengan ide Kopernikus ini, maka ide Kopernikus semakin disukai walaupun sangat hati-hati. Nah, baru kemudian setelah Newton menemukan tadi relasi kausalnya, barulah orang lebih percaya. Jadi Kopernikus cuma hanya menjelaskan, akan mudah dijelaskan kalau bumi yang ikutan keliling matahari ketimbang matahari kelilingin bumi gitu. Tapi dia nggak bisa menjelaskan itu disebabkan oleh apa. Nah, baru Newton dengan teori gravitasi yang bisa menjelaskan. Jadi Newton itu adalah salah satu yang memberikan fondasi yang sangat mendasar dan kokoh tentang relasi-relasi kausal yang menjadi karakteristik dari sains. Nah, ketika relasi Newton ada, relasi tentang bagaimana planet bergerak yang diusulkan oleh Kepler menjadi jelas sekali. Nah, kemudian beberapa ratus setelah Newton mengemukakan teorinya tentang gravitasi itu nggak hanya ngurusin planet-planet bergerak mengelilingi matahari, tapi juga mengurus bagaimana kita berjalan, bagaimana kita bisa berdiri tegak di bumi, ya, bagaimana air terjun itu ada dan lain sebagainya. Itu semua bekerja dengan baik sekali. Jadi luar biasa. Kemudian orang bisa bikin dam, ya, bisa bikin kincir air sebagai cara untuk menggerakkan turbin, memutar turbin untuk bisa menggiling gandum. Misalnya. Jadi banyak sekali yang orang bisa manfaatkan ketika teori gravitasi sebagai relasi kausal itu bisa diadakan. Nah, kemudian beberapa ratus tahun kemudian datanglah Einstein yang tadi di awal cerita saya sebutkan, yang bercerita bahwa ya gravitasi itu ada seperti yang Newton katakan, tapi bisa lebih heboh lagi sebenarnya karena ruang dan waktu di tempat gravitasi itu bekerja ternyata bukan sesuatu yang pasif. Dia bisa merespon terhadap kehadiran objek-objek yang ada di dalamnya dengan membuat lengkungan-lengkungan begitu. Jadi hal-hal yang spektakuler seperti black hole itu baru bisa dijelaskan ketika ada ide seperti relativitas Einstein. Perkaranya adalah banyak dari teori-teori ini membutuhkan tadi alat ukur yang sangat-sangat seksama. Jadi ketika tadi di awal saya cerita teori Einstein itu dicoba orang cari buktinya dengan menggunakan gerhana matahari total, dari awal itu
Ujiannya berhasil, tetapi keberhasilannya masih ada yang meragukan. Mengapa? Karena alat ukurnya belum keren gitu ya. Nah, jadi alat ukur seperti apa sih yang orang butuhkan? Ada banyak. Salah satunya adalah mengukur waktu. Banyak sekali kejadian astronomi itu yang membutuhkan waktu sangat lama atau sangat sebentar. Nah, akibatnya kita mesti punya jam yang akurat sekali, mesti punya kalender yang akurat sekali, dan lain sebagainya. Jadi, di sini saya menunjukkan saja beberapa cara orang menera waktu. Menggunakan alami atau teknologi. Misalnya tadi, kalau kita bilang setahun, ya kita barusan aja tahun baru ya. Nah, besok tahun baru Cina, begitu kan. Apa sih yang menjadi patokan kita bahwa ini 1 tahun? Untuk 1 tahun Masehi, matahari, bumi mengelilingi matahari kembali lagi ke tempatnya, kurang lebih seperti itu. Karena itu kita bilang 1 tahun. Bagaimana dengan 1 bulan? 1 bulan, bulan berubah dari fase purnama kembali ke purnama, atau dari fase hilal kembali ke hilal, misalnya itu 1 bulan. Bagaimana dengan 1 hari? 1 hari matahari terbit, tenggelam, terbit lagi, itu 1 hari gitu kan ya. Nah, begitu 1 jam udah mulai susah nih. 1 menit udah mulai susah nih. 1 detik udah mulai susah. Apa yang jadi patokan kita begitu. Nah, 1 jam ya semenjak matahari terbit sampai dia terbit lagi kita bagi jadi 24. Nah, itu 1 jam tuh gitu. Nah, terus habis 1 jam dibagi lagi 60. Ini 1 menit tuh dan seterusnya. Tapi tadi 1 menit itu, 1 detik itu panjangnya seberapa? Nah, kita harus sepakati itu. Nah, muncullah ide tentang jam atom. Nah, jam atom itu apa? Jam atom itu menggunakan satu inti atom yang meluruh dengan sangat ajak. Di dalam 1 detik itu dia meluruh sekian banyak, 10⁹ peluruhan begitu. Nah, dalam segitu jadi orang bilang 1 detik itu si atom ini bisa meluruh sekian banyak begitu. Jadi kita bisa punya jam yang akurat sekali karena kita kalau jam kita nggak akurat gimana teman-teman? Kalau kita pakai GPS ya, jam kita 1 detik kita ternyata 1,5 detik dari jam internet, kita udah jalan 10 meter, terus orangnya belum, loh kamu harusnya belok kanan tadi, loh terlambat gitu kan. Nah itu semua karena memerlukan ini tadi, sinkronisasi waktu dunia. Satelitnya kan di sana tuh ya, kitanya di sini kok bisa tahu saya harus belok kanan kapan gitu. Nah, dunia teknologi ini sudah demikian majunya dan demikian terbungkusnya, saya nggak tahu di HP saya tuh ada alat apa aja sih yang bisa bikin saya tahu bahwa di depan tuh saya harus belok kiri. Habis belok kiri saya disuruh terus, setelah itu suruh terus 100 meter, habis itu belok kanan. Kok tahu sih gitu kan? Seringkali kita tidak memikirkan itu dalam-dalam gitu. Nah ini karena yang GPS yang di sana jamnya sinkron dengan jam kita. Nah kalau jam kita nggak beres, jamnya ya kita bisa meleset banyak. Nah tadi saya ada sebut tentang jam atau penera waktu yang menggunakan alam, menggunakan objek astronomi seperti planet mengelilingi mataharinya. Nah sekarang teman-teman sekalian ada lagi objek astronomi yang orang jadikan patokan waktu yang sangat akurat, namanya pulsar. Pulsar itu ada bintang yang sudah selesai sebagai bintang yang terang benderang, begitu kemudian dia meledak dan sisanya adalah bintang yang sangat kompak, hanya inti bintangnya saja. Ada kalanya dia bergasing dengan super cepat. Tapi karena energinya tinggi sekali, ada kalanya dia punya jet. Jadi pada kutub-kutubnya dia mengeluarkan jet. Jadi bayangkan saja dia bergasing sambil punya jet di atasnya. Nah kalau kebetulan kita ada di arah jetnya, maka kita tersapu jet itu secara rutin. Dan karena pulsarnya itu bisa ada yang bergasing satu orang sebut sebagai millisecond pulsar. Setiap 1 detik dia berputar 1000 kali. Bayangin. Nah, jadi dia kalau kebetulan pulsar tersebut menyapu ke arah kita jadi bisa punya jam yang berdetak dalam 1 detik 1000 kali. Jadi dia jam yang sangat akurat. Dan
karena dia jauh di sana, dia bukan urusan mekanik, dia nggak ada listrik mati terus dia jadi jamnya bleret gitu, nggak ada. Dan dia bisa ada untuk waktu yang cukup lama, jutaan tahun. Nah, ini orang sedang kejar ya sekarang untuk menjadikan pulsar cukup banyak di dunia ini untuk menjadi penera waktu alami yang sangat-sangat akurat. Metode yang orang gunakan misalnya antena radio, very long baseline interferometer. Baik. Nah, berikutnya, jadi kita sudah panjang lebar cerita tentang bagaimana pengetahuan tradisional masuk pengetahuan sains. Dari sini kita punya beberapa catatan. Jadi kita jelas punya koneksi dengan semesta. Koneksinya bagaimana? Tadi pertanyaan-pertanyaan yang mulai dari pertanyaan tradisional sampai pertanyaan saintifik sudah membantu kita. Kita kurang lebih punya gambaran yang baik tentang berapa usia alam semesta kita, sekitar 13 miliar tahun begitu kan ya. Dan pengalaman kita yang hanya pendek sekali sebagai manusia, sebagai penghuni bumi cuma baru ada 4,5 miliar tahun, alam semestanya sudah hampir 3 kali lipat lebih tua begitu. Dan umur bumi yang 4 miliar tahun tuh enggak dari awal juga ada penghuninya ya. Jadi artinya manusia itu bayangkan mau berambisi cerita tentang semesta yang besar, cerita tentang semesta yang panjang sekali usianya, ketika dia duduk-duduk diam saja di bumi. Jadi itu ambisi manusia yang luar biasa, tapi so far kita bisa ke arah sana. Nah berikutnya, kalau kita udah tahu itu, terus buat apa? Apa peran manusia pada semesta di mana dia hanya bagian kecil saja begitu? Ya, dia bagian kecil tapi dia bagian yang istimewa sebenarnya. Jadi berikutnya adalah bagaimana manusia yang sudah tahu tentang bagaimana semesta ini bekerja, tentang astronomi, manfaatkan pengetahuannya. Berikutnya adalah di sini astronomi untuk pembangunan berkelanjutan. Jadi kalau teman-teman lihat ini kan tidak lain tidak bukan adalah Sustainable Development Goals ya, yang kita semua seluruh dunia lewat PBB canangkan. Manusia dalam sekian tahun harus bebas dari kemiskinan, harus punya energi yang berkelanjutan, harus punya air bersih, berpendidikan baik dan seterusnya, setara begitu ya. Nah, ternyata kalau kita lihat ini kayaknya goals atau target-target yang nggak ada urusannya sama astronomi. Orang kita ngurusin bintang, pulsar, segala macam, apa urusannya sama air bersih, apa urusannya sama listrik dengan tenaga yang dapat dibarukan begitu. Apa urusannya dengan kesetaraan misalnya. Ternyata bisa banyak karena tadi astronomi itu bisa punya relasi kausal yang terus menerus. Itu akhirnya tiba juga di manusia. Walaupun kita cerita tentang alam semesta, kita bisa menjelaskan misalnya air itu elemen yang istimewa sekali. Air H2O gitu ya. Itu hanya hidrogen tuh alam semesta menyediakan itu semenjak dini dalam jumlah yang melimpah. Tapi oksigen H2O itu ada O-nya kan. Itu nggak sembarang tempat bisa bikin oksigen. Hanya di dalam pusat bintang oksigen itu bisa diciptakan. Jadi kalau kita perlu minum air di dalam tubuh kita ada segala macam elemen kimia itu semua kecuali hidrogen dan helium semuanya hanya bisa dibikin di dalam bintang. Jadi kita semua itu memang punya relasi dengan bintang. Oleh sebab itulah astronomi punya narasi-narasi yang membuat orang bisa aware tentang hal-hal yang sifatnya kebumian tadi dan ikutan di dalam mencapai beberapa poin dalam SDGs yang saya tuliskan di sini. Nah, juga secara filosofis tentu saja bahwa belajar tentang alam semesta itu membuat kita tadi refleksi mengenali diri kita dengan lebih baik, mengenali semesta sebagai cara untuk mengetahui bumi itu seperti apa. Kalau kita nggak kenal planet lain kan kita mungkin nggak tahu seberapa istimewanya bumi gitu ya. Kalau kita nggak kenal bintang-bintang yang lain kita mungkin tidak aware bahwa matahari ini memang pas buat kita, nggak kepanasan, nggak kedinginan gitu, pas posisi kita dari matahari pas. Jadi itu semua
memerlukan kita kenal yang lain sebelum kita bisa mengapresiasi apa yang kita punya. Oleh karena itu, disinilah kita ya punya kepentingan ya, belajar astronomi itu bukan untuk sains saja, tetapi belajar astronomi itu bisa untuk sesuatu yang tadi mengembalikan kita mengenali diri kita dan menghargai apa yang kita terima dari alam selama ini. Baik, itu semua teman-teman sekalian sebagai pengantar untuk apa kita belajar astronomi. Tapi sekarang saya mohon izin untuk cerita sedikit tentang Observatorium Bosca yang umurnya mau atau sudah 100 tahun begitu ya. Jadi cerita cepat saja tentang sejarah Observatorium Bosca. Jadi punten banyak foto-foto zaman kuno ya. Nah, ini peta Observatorium Bosca pada akhir tahun 1920-an ketika si gedung kubah besar itu sudah berdiri, di teropong-teropong awalnya sudah lengkap, sudah berfungsi, sudah ada program-program saintifik, terutama mengamat bintang ganda, mengamat bintang-bintang yang nantinya mau diukur perubahan posisinya untuk bisa diketahui berapa masanya. Nah, mengapa orang pengen tahu masanya bintang gitu ya? Masa bintang itu diperlukan untuk tahu berapa lama sebuah bintang itu bisa hidup. Kalau kita bisa tahu masanya, kita bisa prediksi bintangnya akan berapa lama. Salah satu bintang yang kita perlukan diketahui berapa lama dia akan ada ya matahari kita, ya enggak? Matahari kita kan sebuah bintang yang kita pengen tahu juga nih berapa lama lagi nih matahari bisa bertahan seperti ini ya. Gitu. Nah, buat itu kita juga melihat bahwa ada instrumen-instrumen yang sudah mulai ada dari zaman dulu, instrumen yang kuno-kuno sekali, instrumen klasik seperti sextant, alat ukur posisi gitu, yang cara kerjanya simple, sedemikian simpelnya sampai sekarang juga masih dipakai ya. Theodolit misalnya teman-teman geodesi masih pakai itu. Mengukur waktu, nah mengukur waktu ini kerjaan yang lumayan rumit ya. Karena apa? Teleskopnya digerakkan oleh listrik. Jadi walaupun tahun 1920-an teman-teman sekalian, Observatorium Bosca sudah punya listrik. Nah, teropongnya bergerak dengan mesin. Jadi bukan dia gerak ngikutin bintang, harus ada mesin gitu ya. Nah, mesinnya itu kan ada digerakkan oleh listrik. Nah, sekarang berapa cepat si mesin ini memutar teleskop kan bergantung waktu. Nah, jadi mesinnya nempel ke jam, nempel segala macam. Nah, jamnya juga harus pas. Nggak boleh kecepatan, nggak boleh kelambatan. Ntar nanti dia lagi ngamat bintang gitu kan. Bintangnya kan geser terus kan. Teleskopnya ikutin gitu. Nah, kalau jamnya kecepatan, wah jadi bintangnya macetnya teleskop udah ke sana. Jadi banyak sekali kerumitan yang orang harus handle pada saat itu. Jadi kalau bisa lihat gambar ini kayak apa rumitnya ya zaman dulu. Kalau kita lihat ke teleskop-teleskop sekarang, alhamdulillah nggak banyak kabel-kabel, pating seliwer kayak gitu. Nah, teleskop-teleskop juga sederhana, teleskop-teleskop yang masih pendek-pendek, diameternya kecil, begitu ya. Dari yang apa itu namanya, khusus kebutuhannya sampai yang dia bisa dipakai untuk banyak macam-macam kebutuhan. Ini teleskop-teleskop yang kita sudah tidak pakai lagi sekarang, jadi di tempat-tempatnya masih dipakai. Nah, jadi nanti kalau teman-teman ke Bosca akan bisa lihat pameran tentang barang-barang bersejarah ini dan cerita-ceritanya tentu saja bagaimana gedung teleskop kubah yang ikonik itu didirikan begitu ya. Bagaimana teleskop yang besar itu dipesan dan dibuatkan di Jerman, dibawa ke sini begitu. Bagaimana caranya? Bagaimana Pak Bosca itu menghadiahkan sesuatu yang sangat luar biasa ya. Pak Bosca tuh visionaris sekali gitu. Dia nggak jadi orang yang sukses selalu untuk dirinya sendiri, tetapi untuk pengetahuan, untuk sesuatu yang fundamental harus ada pada manusia begitu. Termasuk manusia yang pada saat itu ada di negara yang dalam tanda kutip negara jajahan begitu. Dia mikirkan semua melampaui batas-batas tersebut. Nah, jadi tahun 1928 Pak Bosca wafat setelah beliau mendedikasikan teropong besarnya itu kepada observatorium. Jadi beliau yang beliin gitu. Bayangin kita beliin teropong sama Bapak ini.
Yang sampai sekarang masih jadi teropong paling besar, bayangkan. Nah, berikutnya adalah tadi tahun 1951 Observatorium Bosca diserahkan kepada Republik Indonesia dan dititipkan pada ITB. Jadi ini adalah Bapak Van Albada yang kemudian menjadi profesor astronomi pertama. Pada saat itu jadi mulai pendidikan astronomi. Jadi Observatorium Bosca juga menjalankan pendidikan, bukan hanya mengerjakan riset. Jadi ini Pak Van Albada pidato di Aula Baratnya ITB ya. Nah, berikutnya adalah peralatan yang kita punya sekarang. Jadi di dalam kubah yang besar kita ada teropong ini yang Bapak Ibu pasti sudah pernah lihat. Kerjanya apa? Dari tadi mengamati bintang ganda. Kemudian ada teleskop-teleskop yang lain yang mengamati matahari, teleskop yang mengamati bintang-bintang variabel, teleskop yang mengamati eksoplanet, ya. Teleskop yang mensurvei bintang-bintang di galaksi Bima Sakti, dan teleskop yang mengamat pada panjang gelombang radio. Ini baru rintisan yang mudah-mudahan kita bisa kembangkan dalam waktu dekat. Nah, selain daripada itu, kita juga mengembangkan hal-hal yang di luar pengamatan, kemampuan komputasional, network dengan astronomi lain di seluruh dunia, kita manfaatkan datanya, mereka memanfaatkan data kita. Jadi kerjasama internasional adalah sesuatu yang khas di astronomi karena langitnya kan milik kita bersama. Nah, selain daripada itu tadi untuk kemanusiaan kita jadikan astronomi itu sebagai cara untuk orang mengenal alam, mempertahankan langit tetap bersih supaya kita semua bisa lihat bintang, mengurangi polusi cahaya, memperkenalkan daerah-daerah Indonesia yang langitnya bagus supaya dipertahankan. Sebagian akan mengarahkan itu sebagai tempat astroturism misalnya. Nah, jadi berikutnya adalah saya ingin menunjukkan sedikit saja bahwa tahun 2023 ini untuk merayakan 100 tahun Observatorium Bosca, merayakan astronomi yang sedang istimewa tahun ini untuk kita. Kita ada acara apa saja di Bosca dan ada pengamatan gerhana matahari total 20 April ya. Nah, tanggal 30 Januari nanti insya Allah kami akan mengadakan peringatan 100 tahun Observatorium Bosca dengan tamu-tamu memberikan sambutan, menceritakan apa yang mereka pikirkan dan alami tentang Bosca. Kita juga akan ada pameran ya. Anda mungkin ingat barang-barang ini ya. Nah, jadi ini barang-barang yang kita siapkan untuk pameran Pekan Kebudayaan Nasional tahun 2019. Anda nih yang keliling ke Perpustakaan Nasional, ke museum, dan oleh teman-teman seniman dijadikan karya seni yang indah sekali. Nah, pada tanggal 30 Januari juga kita akan meluncurkan, bukan kita, Republik Indonesia akan meluncurkan Perangko Sahabat Observatorium Bosca. Ini saya kasih sedikit saja ya, saya nggak boleh kasih lihat, tapi datanglah untuk lihat. Nah, kemudian pada pekan pertama atau kedua bulan Juli kita akan menyelenggarakan simposium ilmiah yang judulnya From the Universe Back to Earth. Bagaimana memanfaatkan pengetahuan, fasilitas, skill astronomi tadi tentang galaksi, tentang segala macam untuk keperluan kita di bumi. Nah, kemudian bulan Oktober kita berharap bisa menyelenggarakan konferensi kecil tentang bagaimana astronomi itu tumbuh dan berkembang lewat budaya. Karena Bosca itu menjadi scientific dan cultural heritage, jadi akan ada pembicaraan tentang etnoastronomi, pembicaraan tentang bagaimana mempreservasi artefak bersejarah, instrumen bersejarah dan seterusnya. Dan berikutnya jangan lupa 20 April 2023 teman-teman semua sudah tahu kita akan dapat rezeki gerhana matahari total. So far Bosca sudah menyiapkan cukup banyak begitu ya, paket edukasi, sudah sosialisasi ke sana kemari, dan kita kemungkinan akan pergi ke Pulau Kisar, pulau kecil sekali dekat Pulau Timor, bagian dari Provinsi Maluku, dia ada di Kabupaten Maluku Barat Daya untuk melihat gerhana matahari totalnya. Jadi saya pikir saya akan selesaikan di sini. Persembahan terakhir,
Ini pengamatan matahari dari Observatorium Bosca, video. Nah, kemudian mengingatkan kita pada matahari, sumber energi kita yang tiada duanya. Nah, kalau lagi ada flare sebesar gitu, teman-teman bisa perhatikan bahwa bumi itu, ini tentu saja bukan posisi bumi sebetulnya ya, tapi hanya menunjukkan ukuran relatif bumi terhadap, bahkan nggak usah sama matahari, sama flare-nya matahari aja kita jauh lebih kecil. Sampai situ Mbak Hana, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Nan. Pemaparan yang sangat menarik. Oke dulu teman-teman semua. Ini sebenarnya materi dari Bu Nana sedikit di luar perkiraan saya. Karena astronomi di Indonesia, saya pikir hanya membahas sedikit tentang astronomi Indonesia, tapi ternyata kita banyak dari awal sejarah astronomi, kemudian bagaimana astronomi itu ternyata berguna bukan hanya bagi kita manusia modern, anggaplah manusia modern yang sudah mengenal banyak teknologi, tapi juga bagi manusia-manusia yang hidup di masa lalu. Seperti mungkin teman-teman pernah dengar juga semacam kata pepatah bahwa kalau ingin melihat masa lalu, masa sekarang dan masa depan di satu waktu, belajarlah astronomi. Memang ketika kita melihat langit, kita akan melihat bintang yang mungkin berasal dari jutaan tahun yang lalu. Kita melihatnya sekarang dan kita melihatnya di posisi sekarang, yaitu di masa sekarang. Dan kita juga bisa melihat apa yang akan terjadi misalnya dengan matahari kita di masa depan seperti apa. Kita udah punya contoh ya Ibu ya, tentang mana bintang itu bisa meledak dan mati dan sebagainya. Kemudian kita masuk dulu ke sesi tanya jawab. Kira-kira ada teman-teman yang ingin bertanya? Kita buka untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan Mbak. Selamat sore Bu, saya Siska dari Jakarta. Itu tadi menjelang gerhana matahari total, kan Bosca udah siap-siap ini ya, kacamata untuk melihatnya gratis katanya ya. Udah ketawa ibunya. Bener nggak kabarnya ada sekian ribu gratis gitu, itu mau akan dibagikan ke warga Bandung atau di Pulau Kisar? Itu yang pertama. Yang kedua tentang ini yang komet Bu, yang lagi lewat dekat bumi dan matahari sekarang ini, kan ITERA udah berhasil mengabadikan, Bosca udah belum? Udah itu aja. Kita lanjut dulu atau langsung mau dijawab Ibu? Mungkin saya mohon izin jawab saja dulu supaya cepat. Betul bahwa kami menyiapkan banyak sekali kacamata matahari, didukung oleh penerbit Erlangga. Itu untuk kita sebarkan ke sekolah-sekolah sebagai bagian dari paket edukasi gerhana matahari. Jadi bukan hanya kacamatanya saja, tetapi ada buku tentang gerhana, penjelasan, poster, begitu. Jadi harapannya orang tidak hanya mengamat gerhana tapi menjadi lebih paham. Nah tentang komet, ya kita di Bosca langit sedang masih dirundung mendung begitu. Jadi ya alhamdulillah ada teman-teman dari ITERA yang sudah dapat. Jadi kita pikir Indonesia sudah ada yang mewakili. Gitu. Ya setidaknya satu sudah dapat ya Bu. Kemarin juga sudah di-share oleh Pak Hakim. Ya. Oke, bagaimana Mbak Siska? Ada pertanyaan lagi. Oke, untuk pertanyaan kedua untuk adik. Halo, nama saya Rangga Hamka Permana. Saya punya 2 pertanyaan, yaitu seberapa besar teleskop di Bosca dan apakah kita boleh ke Bosca? Oke, silakan Ibu. Terima kasih. Pertanyaan, kapan boleh ke Bosca? Sebetulnya kapan saja, tapi sayangnya kita belum buka untuk umum. Jadi nanti pelan-pelan kami merencanakan tahun 2023 ini pelan-pelan kami mulai buka lagi untuk kunjungan-kunjungan umum. Jadi semenjak pandemi kan saya ingat betul Maret 2020 kami tutup gitu ya. Nah
semenjak itu memang belum menerima kunjungan secara besar-besaran, tetapi semenjak itu kita kan mengembangkan kunjungan online ya, ada pengamatan virtual langit malam, ada kelas daring astronomi. Nah itu semua akan terus kami jalankan. Jadi nanti kunjungan umum itu mungkin berubah polanya, nggak seperti dulu lagi gitu. Jadi mudah-mudahan tahun ini pelan-pelan kita buka ya. Terima kasih. Kemudian untuk satu pertanyaan lagi Bu, seberapa besar teleskop yang ada di Boscha? Teleskop yang ada di Boscha tadi yang paling besar yang CHAIS itu ukurannya 60 cm. Jadi garis tengahnya 60 cm. Yang ini, yang ada di dalam kubah besar. Mungkin Adek bisa bayangkan dibandingkan dengan teleskop yang biasa kita pakai di sini yang diameternya hanya 10 cm, jadi 6 kali lipatnya yang ada nanti di Boscha. Jadi mungkin nanti kalau Boscha kembali buka untuk umum, silakan main ya Bu ya. Dan nanti ikut tur di dalam ruangan-ruangan yang ada di Boscha. Ya, 60 cm. Dan kalau teleskop yang biasa kita pakai di sini hanya mungkin sekitar 1 meter. Jadi nggak bisa dibawa pulang teleskopnya, nggak cukup di rumah. Oke, untuk pertanyaan berikutnya Adek, mau bertanya? Bagaimana perkembangan teknologi astronomi di Indonesia? Farzan. Wah, pertanyaannya sulit benar. Silakan Ibu dijawab. Bagaimana perkembangan astronomi, teknologi astronomi Indonesia? Nah, begini, astronomi itu kita bisa melaksanakan dengan teknologi yang sederhana sampai teknologi yang belum ada. Contohnya James Webb Space Telescope yang kemarin tahun lalu berangkat itu ya, itu puluhan tahun bikinnya. Artinya orang punya cita-cita yang luar biasa, begitu Hubble Space Telescope berangkat, mereka langsung pikir, wah harus ada yang berangkat yang lebih keren lagi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, karena teknologi seperti itu sangat mahal, maka kemajuan astronomi di dunia itu dikerjakan dengan bentuk kerjasama. Saking mahalnya teleskop itu. Jarang teleskop yang besar itu satu negara punya sendiri. Punyanya rame-rame. Nah kalau punya teleskop yang sendiri itu mungkin ordernya, ukurannya beberapa meter saja. 3-5 meter begitu. Tapi kalau yang ukurannya udah 8 meter, 10 meter, itu pasti kerjasama. Karena mahal sekali, rumit sekali, jadi perlu orang ahli dari mana-mana. Nah, Indonesia pelan-pelan mulai ikut kerjasama-kerjasama seperti itu, supaya kita cepat majunya. Kita bikin teleskop yang ini aja enggak selesai-selesai begitu ya, gimana mau teleskop yang besar. Jadi nomor satu adalah kita ikut sama rombongan yang lagi bikin teleskop besar, belajar, mulai dari belajar teleskopnya, belajar sainsnya. Bikin teleskop kan harus ada tujuan sainsnya, harus jelas. Bikin barang yang mahal kan harus jelas buat apa begitu. Jadi program sainsnya harus jelas. Berikutnya adalah datanya. Datanya dikemanakan? Banyak gitu ya, satu malam itu satu teleskop yang di Hawaii itu bisa 1 tera sendiri. Bayangin mau taruh di mana datanya dan untuk siapa. Nah, jadi berikutnya adalah kita bisa memanfaatkan itu dulu. Kita punya komputer yang bagus di Boscha, download data dari berbagai teleskop, kejar di sana. Sambil di Boscha sendiri misalnya nambahin teleskop kecil, nambahin apa, begitu. Jadi dengan begitu kita nggak ketinggalan belajarnya, nggak ketinggalan teknologinya, walaupun kita nggak punya sendiri, gitu. Untuk sementara. Mungkin lain kali kalau adik udah besar, kita bisa punya teleskop yang bagus, yang ada di mana. Dan nggak harus di Indonesia. Orang-orang di Eropa bisa punya teleskop di Chile misalnya gitu, ya kan? Jadi semangat, mungkin nanti
10 tahun lagi bisa bantuin kita bikin teleskop baru. Berarti ini memang PR ya bagi generasi adik-adik nih yang ada 1, 2, 3, ada banyak loh ya adik-adik kecil yang datang. Dan biasanya memang di pertemuan rutin HHJ, Bu Nana sering sekali adik-adik kecil kita datang. Jadi ini seperti penerusnya Ceca. Nanti 10 tahun lagi akan seperti Ceca ini. Jadi adik-adik rajin ya datang ke pertemuan rutin HHJ. Walaupun memang sepertinya tahun kemarin banyak yang rajin sekali datang ke sini. Siapa aja yang biasanya datang ke pertemuan rutin HHJ, coba tunjuk tangan. Nah, 1, 2. Syafri mana Syafri? Oh, Syafri ada juga. Kita sampai hafal nama-namanya Ibu. Oke, untuk pertanyaannya masih ada kah? Silakan. Oke, sebentar. Sebentar ya. Abah. Aku mau tanya soal durasi waktu gerhana matahari di Pulau Kisar. Itu doang. Oh iya, namaku Syarif. Oh ya, Mas, sekali satu lagi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Premadi PhD yang saya hormati sebagai narasumber dan Ketua HAJ yaitu Bang Ananda Reza Kurniawan yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Wildan Syauki. Saya dari Ciputat, Tangerang Selatan. Saya ingin bertanya, mungkin di sini saya yang paling awam kali yang tentang belajar astronomi karena baru ikut HJ ini juga. Saya ingin bertanya, bagaimana sih proses terciptanya alam semesta itu dan mengapa planet bumi itu menjadi tempat tinggal kita, sedangkan di alam semesta sana kan banyak planet lain kan, kayak ada Merkurius, Venus, dan lain-lain. Dan mengapa bumi itu yang menjadi tempat pilihan tempat tinggal kita? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Adik Syarif ya. Di Pulau Kisar, prediksi gerhana matahari total itu sekitar 1 menit. Jadi ada yang 1 menit 5 detik, tapi sekitar 1 menit. Oke. Nah, tentang pertanyaan dari Mas yang dari Tangerang Selatan, dari Ciputat, terima kasih untuk pertanyaannya. Mengapa hanya planet bumi gitu yang ada penghuninya dan bagaimana proses penciptaan alam semesta? Kedua-duanya adalah pertanyaan yang orang belum bisa jawab hingga kini. Tetapi yang orang bisa pikirkan tentangnya adalah alam semesta yang kita tahu sekarang itu memuai. Kalau dia terus-menerus memuai, mestilah dulunya kecil sekali, gitu kan? Mestilah dia berangkat dari ukuran yang sangat kecil. Nah, ketika alam semesta itu sangat kecil, tetapi dia menyimpan seluruh energi yang ada, maka pada saat itu pastilah kerapatan energinya tinggi sekali. Pada saat permulaan. Jadi, yang kita duga adalah alam semesta pada saat awal sekali, energinya tinggi sekali. Nah, panas sekali, kita bisa nyatakan itu dalam suhu misalnya. Nah, jadi pada saat itu, kita bayangkan saja kalau ada suatu sistem itu suhunya tinggi sekali, maka semua bergerak dengan cepat, seperti air mendidih bergerak cepat. Akibatnya apa? Nggak bisa membentuk apa-apa. Jadi belum ada galaksi, belum ada bintang, belum ada apa-apa. Semuanya hanya sesuatu yang bergerak dengan cepat sekali. Partikel-partikel yang sangat-sangat fundamental. Nah, bagaimana alam semesta memulai? Kita juga belum tahu. Tapi yang jelas dia memulai dari sesuatu yang sangat kecil.
terus-menerus menjadi besar. Dengan dia semakin besar, energinya turun, terus energi rata-ratanya suhunya turun. Barulah setelah suhunya turun, gravitasi bisa mulai berperan dengan lebih besar dan mulai terbentuk bintang, galaksi, dan seterusnya. Nah, sekarang tentang bumi. Tentu saja pengetahuan manusia tentang hidup di luar bumi tidak ada. Ya, kita belum tahu apa-apa, bahkan tentang kehidupan di bumi pun kita masih belum punya pengetahuan yang lengkap ya. Kita masih terkaget-kaget, kita pergi ke satu gunung berapi yang sangat panas, di kawahnya sangat panas, sangat beracun. Ada bakteri di situ, ada sesuatu yang bisa hidup di situ ternyata, tetapi tentu saja bukan manusia, bukan kehidupan seperti manusia. Nah, jadi kita harus bertanya dulu, kehidupan itu bisa ada dalam bentuk apa saja. Ya kan, kita mulai dari sel tunggal sampai yang kompleks seperti manusia. Ada hewan yang kakinya banyak, ada hewan yang nggak punya kaki gitu kan. Ada hewan yang beranak, ada yang bertelur. Jadi pengetahuan kita tentang hidup itu masih sangat-sangat minimal. Tetapi tentang kehidupan yang kita tahu di bumi itu memerlukan air, memerlukan oksigen, gitu kan ya, memerlukan ini itu. Dan itu yang kita punyai semua di bumi. Jadi kesimpulannya adalah sebaliknya. Untuk bisa hidup seperti yang ada di bumi, ya kondisi bumi lah ini yang kita perlukan. Jadi mengapa di tempat lain kita nggak menemukan misalnya ada burung di sana, kupu-kupu, ada pohon segala macam, kok nggak ada? Ya karena dia tidak punya kondisi seperti di bumi untuk bisa menghasilkan atau mengakomodasi kehidupan seperti di bumi. Tetapi apabila ada kehidupan yang disebut sebagai kehidupannya, tapi memerlukan elemen kimia yang berbeda, ya bisa saja. Nah, tapi kita nggak punya contohnya. Ya, jadi itu yang saya bisa jawab. Selama ini kita masih belum tahu kehidupan itu bisa dalam bentuk apa saja dan memerlukan apa saja, begitu. Gitu? Oke, bagaimana Mas? Oh ya, kemudian ada sedikit informasi jika teman-teman ingin tahu lebih lanjut tentang awal-awal penciptaan alam semesta, silakan ikut di pertemuan rutin Dwi Mingguan HAJ yang tanggal 24 Juni ya Kak. Oh ya. Tanggal 24 Juni, insya Allah kita akan membahas topik tersebut. Apakah masih ada pertanyaan lain? Oke. Ternyata masih banyak pertanyaan Ibu. Oke, Bu Nana. Selamat sore. Namanya Kak Vino dari SD School Cibubur 3 Pinus. Kelas 3 ya, itu kalau tadi salah. Kelas 3. Mau bertanya, itu kalau roket itu James Webb-nya. Tahu gak yang teleskop James Webb itu kan? Itu dia kan di luar angkasa ya. Itu dia roket itu James Webb itu diluncurkan dengan roket apa? Terus apakah ada teleskop yang sama seperti James Webb di Bosca itu? Nah. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Teleskop yang ada di Observatorium Bosca pastilah teleskop yang landas bumi, dia harus dipasang di kaki-kakinya di bumi. James Webb Space Telescope seperti Hubble Space Telescope dan beberapa teleskop yang lain itu diluncurkan keluar angkasa pakai roket, kalau nggak salah roketnya namanya Ariane ya, roket Prancis. Ariane Space. Nah itu tapi ada di tempat yang spesifik di langit. Jadi dia keliling-keliling ke sana kemari, jalan-jalan motret, jalan-jalan lagi motret. Enggak, dia ada di satu tempat saja ya. Tapi dia mengarahkan kameranya secara teratur. Jadi bayangkan saja dia muter gitu sana gitu. Nah, lama-lama dia dapat seluruh langit.
tapi dia nggak jalan-jalan ke sana kemari, nggak gitu. Sama kayak teleskop di bumi kan juga nggak gitu, nggak jalan-jalan ke sana kemari. Teleskop di Bosca adanya di Bosca aja, tapi dia bisa mengikuti gerak benda langit dari tempat kakinya itu. Gitu. Mudah-mudahan menjawab. Ya. Sudah dipraktekkan oleh Bu Nana ya. Betul, karena ada di sebelah sananya bulan gitu ya. Jadi nanti dia akan keliling aja. Jadi dia bumi berputar, dia ikutan dengan gravitasinya. Begitu dia akan mengarah ke semua langit akhirnya. Cukup jauh untuk tidak jatuh ke bumi. Lumayan jauh, jadi dia nggak akan jatuh ke bumi. Dia sudah lepas dari gravitasi bumi. Tidak ada, karena itu memang teleskop, James Webb Space Telescope itu khusus dibuat untuk diluncurkan, untuk bekerja di langit. Jadi dia memang tidak bekerja di bumi. Jadi Bosca nggak punya sayangnya. Kalaupun Bosca punya, pasti nggak di Bosca, pasti dia luncurkan juga. Karena itu memang khusus untuk teleskop yang ada di langit. Jadi Bosca nggak punya James Webb Space Telescope. Adik mau beliin? Pak Jokowi pasti gembira sekali itu. Oke, mungkin kita lanjut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari belakang. Silakan ke depan, siapa yang mau bertanya dulu? Sepertinya ini serombongan. Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Kathleen. Saya bertanya, dari semua foto yang pernah diambil oleh Bosca, foto apa yang pengolahan datanya paling lama dan berapa lama sih pengolahannya? Sebelumnya, terima kasih. Mengenai pengolahan foto yang diambil oleh teleskop yang ada di Bosca itu, dan itu kira-kira foto yang paling mungkin yang paling bagus seperti apa dan berapa lama pengolahannya? Terima kasih banyak. Pertanyaannya mungkin kalau boleh saya sedikit, yang namanya diamati paling lama itu bisa macam-macam artinya ya. Bisa diamati seperti matahari ini beberapa menit. Di stack terus menerus, jadi ini perilaku matahari suatu saat dalam tempo beberapa menit. Misalnya lagi pengamatan matahari, pengamatan ini misalnya, mengamati eksoplanet. Nah, ini bisa bermalam-malam, beberapa malam begitu. Ya. Nah, bisa juga yang ini kalau saya tunjukin, ini kelihatan ya. Ini pengamatan puluhan tahun. Pengamatan berulang, satu titik mungkin satu periode 1 tahun, berapa tahun. Jadi untuk bisa dapat data segini banyaknya itu bisa puluhan tahun. Jadi dan tentunya pengolahan datanya juga berbeda. Ada pengolahan data dengan komputer sekarang bisa makan waktu beberapa jam sampai beberapa hari, tapi juga bisa makan waktu yang ya beberapa tahun karena datanya harus diulang. Jadi mungkin kita perlu klarifikasi apa yang dimaksud dengan memotret begitu ya. Iya betul. Mungkin nanti teman-teman juga bisa ikut pertemuan rutin HJ mengenai astrofotografi yang kapan itu Kak Andre diadakan? Astrofotografi Kak Andre? Agustus ya? Oke, nanti teman-teman cek saja dulu jadwal
pertemuan rutin HAJ yang ingin belajar bagaimana cara memotret, kemudian bagaimana mengolah data yang didapat dari teleskop juga ada di pertemuan rutin HAJ. Oke, ada pertanyaan berikutnya? Oke, masih ada. Halo, selamat sore. Ibu, salam kenal. Saya Sheila. Saya agak tertarik dengan slide Ibu yang tadi terkait sustainability ya Bu ya, yang diusung PBB untuk plan sampai tahun 2030 untuk sustainability di dunia. Yang mau ditanyakan terkait ini sih Bu, secara action plan-nya astronom di Indonesia terkait dengan goals-nya PBB tersebut tuh apa sih Bu sebetulnya? Karena kan kalau misalnya kita lihat ya seperti tadi Ibu sebutkan ya secara awam apa sih yang bisa astronomi lakukan gitu. Nah, kalau untuk astronomi Indonesia sendiri action plan-nya sampai ke 2030 itu apa Bu? Terima kasih Bu. Wah, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk action plan yang katakan tertata dengan baik itu saya akui kita nggak punya yang baik begitu. Kita masih dalam proses mengenali dulu astronomi itu tahu apa sih sebetulnya, punya skill apa, punya fasilitas apa begitu. Tetapi pengetahuan dasarnya paling tidak itu membuat orang aware tentang tadi misalnya ya tentang air itu terbatas. Air bersih, air tawar itu terbatas sekali gitu. Karena masih banyak orang yang nggak sadar bahwa air ketika hujan turun dikiranya air tambahan. Enggak, airnya itu aja sebetulnya ya kan. Laut menguap, kondensasi turun lagi gitu toh. Jadi bukan airnya nambah, tapi di lain pihak orang makin banyak yang perlu air. Air itu adalah jenis materi yang mudah sekali melarutkan, termasuk melarutkan segala macam kotoran gitu. Jadi air itu sangat mudah terganggu kualitasnya. Bukan hanya kuantitasnya tapi juga kualitasnya. Dan manusia sudah sangat terbiasa terkompromikan kebutuhan airnya ya udah minum air atau pakai apa begitu ya. Jadi itu karena astronom tahu asal muasal air gitu. Nah berikutnya adalah energi. Energi juga begitu kan ya, energi kita tahu bahwa sementara ini kebanyakan dari kita semua masih menggunakan energi berbasis fosil begitu. Tapi kita kurang serius mengupayakan sumber energi yang lain yang bisa terbarukan. Apa misalnya energi matahari. Jadi paling tidak pengetahuan astronomi kita membuat orang bisa berhitung cepat. Matahari itu ngeluarin energinya berapa sih? Berapa waktu yang diperlukan energi matahari dari matahari sampai sini begitu ya. Jadi pengetahuan kecil tentang astronomi membuat orang sadar bahwa matahari itu ternyata memberikan energi yang terus-menerus untuk kita. Tapi begitu matahari misalnya tertutup awan, tergerhanai atau apa, kita jadi tahu bahwa bahkan energi yang tidak habisnya pun bisa terganggu. Contohnya, contoh cepat saja ya Mbak Hana boleh. Gerhana matahari total tahun 2015 di Eropa itu membuat orang-orang Eropa yang sangat bergantung kepada sel surya, itu berhitung cepat. Wah kalau mataharinya tergerhanai sekian persen, sekian jam, berarti input tenaga matahari untuk mesin-mesin listrik mereka itu berkurang berapa persen. Jadi selama satu hari itu mereka memasok energi untuk listrik selama gerhana. Jadi itu adalah pertama kalinya gerhana matahari mempengaruhi hajat hidup orang banyak di Eropa. Nah, jadi kita bisa bukan untuk menakut-nakuti, tetapi sesuatu yang sangat konsisten seperti matahari pun ada saatnya dia terhalangi, begitu kan? Nah, jadi bantuan-bantuan pengetahuan seperti itulah yang saya pikir membuat SDG itu jadi kaya inputnya. Ya, pertama orang aware dulu bahwa banyak resources sebetulnya, tapi tolong lebih serius untuk ke arah sana. Yang lain adalah pendidikan sains dalam artian yang umum. Astronomi itu sains yang populer sekali, bukan saya sombong ya, tetapi ini dilihat di kelas di ruangan ini segala macam umur ada. Belum tentu di sains yang lain seperti itu. Nah, tetapi sains astronomi itu mempertemukan banyak sains yang lain, ada fisikanya, ada kimianya, ada matematiknya. Tadi ada pertanyaan tentang kehidupan gitu ya, ada cabang sains yang namanya astrobiologi. Jadi sains itu bisa kita masukin lewat pintu astronomi begitu.
Jadi itu yang paling tidak sementara ini kami coba di Indonesia. Mungkin begitu. Oke, terima kasih Bu Nana. Bagaimana Mbak penjelasannya? Oke, karena adanya keterbatasan waktu, sesi tanya jawab juga kita harus akhiri sampai di sini. Sebagai kesimpulannya, pada sore ini kita benar-benar mendapatkan materi yang sangat menarik. Bagaimana Bu Nana bercerita bagaimana astronomi itu sebenarnya telah menjadi bagian dari hidup masyarakat Indonesia lah, kita berbicara tentang Indonesia dari zaman dahulu dengan segala keterbatasan sains yang mereka miliki. Jadi mereka hanya bisa melihat bintang, kemudian juga hanya bisa mengkalkulasikan atau memprediksi juga hanya dengan keterbatasan yang mereka punya. Hingga kemudian kita mulai memasuki era astronomi modern dengan adanya kebaikan hati dari Pak Boska sebenarnya ya Ibu ya, dengan menyumbangkan teleskop dan mendirikan Observatorium Boska sebagai salah satu malah waktu itu sebagai observatorium terbesar di Asia Tenggara ya Ibu ya, dan nggak salah juga teleskop Zeiss juga masih yang termasuk yang terbesar ya Bu, masih terbesar juga di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara atau di Asia? Di Asia, di Indonesia. Oke. Nah itulah, jadi kita walaupun pada tahun 100 tahun lalu kita berbicara tentang 100 tahun Boska, ketika 100 tahun yang lalu itu kita masih dalam masa penjajahan, tapi sedikit banyak sains modern sudah mulai diinputkan, dimasukkan ke dalam ranah hidup masyarakat Indonesia melalui Observatorium Boska. Dan alhamdulillahnya kemudian juga ketika Indonesia merdeka, Observatorium Boska bisa kita miliki menjadi heritage-nya Indonesia, dan memang sudah menjadi heritage juga dari tahun 2004 ya kalau nggak salah Bu ya, menjadi salah satu heritage nasional Indonesia. Dan dengan adanya teleskop yang masih bagus dan masih berfungsi dengan baik dan besar juga di Boska, untuk adik-adik yang sekarang masih kecil-kecil yang suka astronomi, ayo bersemangat, biar 10 tahun ke depan kalian yang bisa mungkin kalian yang akan mengoperasikan teleskop tersebut di Boska menggantikan Ibu Nana barangkali. Betul tidak? Tepuk tangan untuk adik-adik yang masih kecil, dan juga mungkin bisa nanti membawa Boska. Dan juga mungkin nanti bisa membawa Boska untuk ikut dengan program-program luar angkasa yang lebih keren lagi dibanding yang sekarang. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kali ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Nana atas kedatangannya yang langsung dari Bandung, dan setelah ini akan langsung balik ke Bandung lagi loh. Jadi terima kasih banyak untuk Bu Nana, silakan aplausnya. Karena sudah sore juga akan saya kembalikan kepada MC. Silakan. Ya, beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk narasumber dan moderator kita. Ya, teman-teman sekalian, kita sudah ada di penghujung acara sih ya, di pertengahan acara. Pertama sudah selesai ya. Hari ternyata banyak sekali yang datang, ada 100 lebih ya. Jadi yang on the spot juga tadi ada banyak sekali yang ikut bergabung. Terima kasih banyak. Nah, untuk mengabadikan kita pada hari ini, kita bisa berfoto bersama dulu. Jadi mungkin yang pertama untuk pengurus HAAJ ya bisa maju dulu ke sini bersama dengan pembina kami Pak Widya untuk berfoto bersama narasumber dan moderator. Nanti setelah itu dilanjutkan dengan foto bersama peserta. Seperti itu. Mari kakak-kakak pengurus. Kecuali nggak mau ikut foto. Enggak lah. Di sini aja. Mana lagi kakak-kakak pengurus?
Dilepas dulu ya maskernya? Boleh, biar ketahuan mukanya. Ah, enggak. Oke. Bentar. Oke. 1, 2, 3.